Halo profesional muda, selamat datang di Citra Visi Network Learning Center. Jumpa lagi dengan Theo di serial Belajar Fungsi Excel. Kali ini kita akan belajar fungsi VLOOKUP++. Nah, kenapa nih plus++? VLOOKUP ini yang seringkali jadi andalan pencari kerja ketika di interview. Dan sejalan dengan penguasaannya yang lebih dalam tentang Excel, dia akan menertawakan dirinya sendiri, mengingat dulu waktu di interview pernah dengan bangga mengatakan, "Saya bisa VLOOKUP." Oke. Saksikan video ini sampai akhir karena banyak plus-plus yang akan saya bagikan. Ingat, ilmunya jangan disimpan sendiri, like and share biar yang lain juga kebagian. Seperti biasa, yang mau nanya, sharing atau curhat boleh komen di video di bawah videonya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, yuk belajar bersama. Oke, kalau kita lihat dari referensi yang kita ambil dari Microsoft, bagaimana dia mendefinisikan VLOOKUP, itu agak susah untuk menerjemahkannya dalam bahasa yang kita mengerti. Jadi saya akan coba menyampaikannya dalam bahasa yang saya mengerti. Apa VLOOKUP itu? Oke. Jadi VLOOKUP itu sebenarnya intinya adalah fungsi untuk kita mencari suatu nilai. Kita akan mencarinya di tabel pencarian, dan setelah ketemu kita akan meminta untuk mengembalikan angka balik itu di kolom berapa dari tabel itu. Dan kita ingin pencarian kita ini bersifat, kita bisa pilih mau mendekati atau mau eksak atau persis sama. Intinya itu. Nah, sampai di sini kita mungkin masih belum bisa memahami, tapi kita akan coba praktekkan langsung. Sebelum kita praktekkan langsung, kita perlu tahu sintaksnya apa dulu. Oke. Nah, sintaksnya seperti yang ada di slide ini. VLOOKUP, kurung buka lookup value. Lookup value itu adalah nilai yang akan kita cari. Dan koma tabel array ini tabel pencarian. Jadi tabel array ini adalah tabel yang berisi nilai yang akan kita cari ini, dengan harapan akan ketemu. Sedang kolom index number adalah kolom dari tabel pencarian ini. Apabila nilai yang kita cari ini ketemu, maka kita minta tabel ini akan mengembalikan informasi ke kita nilai di kolom berapa dari yang ketemu tadi. Nah, untuk range lookup, parameter terakhir, ini opsional. Ini untuk memastikan bahwa pencarian kita ini bersifat eksak atau sama persis, atau approximate. Approximate itu mendekati. Oke, saya langsung contohkan ke prakteknya saja ya, agar lebih paham. Nah, kita masuk ke contoh 1 ya. Kita lihat di sini ada sebuah tabel penjualan. Jadi ada penjualan buah nih dari apel, jeruk, pisang, lemon dengan satuan kilogram, yang pisangnya tandan dan lemonnya kilogram juga. Penjualannya dari Januari sampai Desember, ada total 1 tahun dan ada masing-masing ya, masing-masing per bulannya juga ada. Nah, kita contohkan untuk VLOOKUP itu contohnya seperti ini. Kalau kita mau mencari contoh nih apel ya, kita ketikkan VLOOKUP kurung buka. Lookup value-nya ini apa? Lookup value-nya adalah yang kita cari. Kita mau mencari apel di tabel ini. Ya, syaratnya kalau VLOOKUP, yang kita cari ini harus ada di sebelah paling kiri dari tabel. Setelah kita VLOOKUP, kita select range yang akan kita gunakan sebagai tabel pencarian. Ya, kita ambil saja semuanya. Nah, kemudian kolom index number ini kita ingin mengembalikan dari tabel ini, kalau ketemu, kembalikan kolom berapa. Jadi dari yang ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan seterusnya. Kalau kita ingin mengembalikan kolom 1, maka kita ketik kolom 1. Kemudian parameter berikutnya adalah pencariannya mau bersifat approximate, mendekati, atau eksak. Ini kita bisa tulis false karena kita mau cari pasti ya. Saya mau cari betul-betul apa yang ada di sini adalah apel. Terus tutup. Nah, ketemu apel. False ini bisa kita ganti dengan 0. Jadi kalau logika itu, kalau true bisa diganti dengan 1, false bisa diganti dengan 0. Oke, seperti ini. Jadi cara bacanya adalah cari apel
apel ini, L16 ini kan apel ya, cari apel di tabel D3R7. Setelah ketemu apel ya, setelah ketemu apel di sini, kembalikan nilai di kolom 1 dari pencarian. Nah, karena kolom 1 adalah kolom buah, yang muncul hasilnya adalah apel. Kita praktekkan di kolom yang lain ya. Di sini ada satuan. VLOOKUP cari apel di tabel pencarian. Cari di, kalau udah ketemu apelnya nih, kalau udah ketemu apelnya, cari di kolom 2, kembalikan di kolom 2-nya. Kolom 2. Nah, apel ini mau dicarinya eksak atau approximate? Persis sama atau mendekati? Saya mau persis sama. Maka saya pilih 0. Ketemu kilogram, bahwa apel ini satuannya adalah kilogram. Bagaimana kalau kita mencarinya adalah pisang? Sorry, kita carinya bukan apel tapi pisang. Ketemunya tandan. Ya, paham ya? Itu adalah cara penggunaan VLOOKUP. Oke, sekarang kita langsung saja. Kita sudah bicarakan argumen di sini ya, langsung dijelaskan. Next saja, ini juga udah jelas. Next saja. Nah, ini langsung kita masuk ke tip-tip aja deh ya. Nah, tipsnya seperti ini. Oh ya, satu lagi lupa tadi ya, sorry. Kita kembali dulu sebentar ya. Di contoh yang kedua ini, saya contohkan kedua ya nih. Nah, ini ada contoh nih. Contoh kalau kita mau mencari sebuah nilai yang tidak persis sama atau mendekati. Nah, kasus VLOOKUP yang ini itu kita bisa gunakan untuk pencarian nilai dalam satu ranking. Sebagai contoh nih ya, ini kalau nilainya 0 sampai dengan di bawah 40, maka dia dapat nilai E. Nilai 40 sampai dengan di bawah 60, maka dapat nilai D. 60 sampai di bawah 80 dapat nilai C. 80 sampai di bawah 90 dapat nilai B. 90 ke atas dapat nilai A. Nah, ketika dia mendapatkan nilai 65, maka kita akan cari dengan rumus VLOOKUP, cari 65 di tabel penilaian, tabel nilai, kembalikan kolom 2, tapi pencariannya mau eksak atau approximate. Coba kita pilih eksak ya. Nah, ketika kita pilih eksak, nggak akan nemu karena 65 ini tidak ada di sini. Maka kita harus milih approximate, true. Nah, ketemulah bahwa 65 ini dia akan mendapat nilai C karena masih di atas 60 tapi di bawah 80. Sehingga kalau kita ganti-ganti angkanya ini, maka ini kita bisa akan mendapatkan nilai secara otomatis ya. Nah, itu adalah contoh bahwa untuk pencarian approximate adalah untuk mencari angka yang mendekati. Oke, sekarang kita kembali lagi ke tips ya. Nah, ini ada beberapa tips. Ada 3 tips. Yang pertama, ini adalah mengenai referensi yang digunakan. Tabel array atau tabel pencarian tadi ya, itu referensinya gunakan referensi absolut. Karena itu nanti yang paling sering kita gunakan. Contoh nih ya, saya mau mencari lemon ini di bulan Januari jualan berapa. VLOOKUP cari lemon di tabel ini, pilih absolut, cari Januari itu ada di kolom 3, 3,0. Oke. Buah lemon di bulan Januari kita jual 100 kg. Ketemulah 100. Nah, yang dicari ini, yang merah ini gunakan referensi absolut. Jadi dikunci. Tujuannya apa? Dikunci supaya ketika formula ini kita copy kemana-mana, dia akan tetap manteng di sini nih. Nggak akan bergerak kemana-mana karena dikunci sudah absolut. Ya,
Itu tujuannya supaya kita bisa mengunci dia. Coba kalau misalnya referensinya relatif, kalau ini kita pilih ke kanan, nah VLOOKUP yang ini tabel pencariannya bergeser, bukan lagi di sini tapi udah bergeser ke kanan karena kita kopinya ke kanan. Kalau ini kita kopinya ke bawah, yang paling bawah bergeser, jadi menghasilkan angka yang salah atau error ya. Oleh karena itu tipsnya adalah ini selalu dikunci, nilainya absolut, sehingga mau di copy sampai ke Desember pun dia tetap oke. Itu pertama. Tapi pencarian itu referensinya gunakan absolut. Nah, untuk lookup value yang dicari nih, kalau yang dicarinya itu bersusun ke bawah atau menurun, gunakan referensi absolut pada kolom. Contohnya ini string A1. Nah, yang kita cari ini contohnya ya, kalau ini yang kita cari kan lemon, jeruk, apel. Karena dia bersusun ke bawah, nih ke bawah, maka kita kunci adalah kolomnya. Nah, nih kolom E nya yang kita kunci. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kalau suatu saat nanti kita copy formulanya itu ke kanan sampai Desember, maka E nya ini tidak akan bergerak, tetap di kolom yang sama yaitu kolom E. Oke. Kalau ke bawah nggak ada masalah karena untuk row-nya kita kan nggak kunci, kita hanya kunci di kolom ya, jadi row-nya bergerak sesuai ngikutin formula ya, itu kuncinya. Kemudian berikutnya, kalau nilai yang dicari tadi bersusun ke kanan atau mendatar, gunakan referensi absolut pada baris, atau contohnya A string 5 nih ya. Kita kasih contoh nih, ini jeruk, lemon, apel, ini kan bersusun ke kanan nih, mendatar. Kita mencari VLOOKUP jeruk, nah ini kita kunci mana? Kita kunci barisnya, baris 16. Lookup ini mutlak yes, absolut. Ini kolom, ambil kolom Januari itu 3 ya. Nah, tujuannya apa? Supaya kalau ini kita copy ke bawah, maka yang akan kita cari ini tidak lari-lari, tetap di row 16. Kalau ke kanan nggak ada masalah, karena kalau ke kanan itu kan kita nggak mengunci kolomnya, jadi kolomnya ngikutin formula. Tapi kalau kita copy ke bawah, kita kunci row-nya supaya dia nggak akan ikut ke bawah. Contoh kalau kita misalnya tidak kunci, nih kita nggak kunci ya row-nya ya, kita copy ke Oktober, maka row-nya ikut ke bawah. Dan ini akan menghasilkan nilai yang salah karena yang dicari harusnya nah yang dicari kan harusnya ini nih, bukan ini. Itu ya. Nah, yang berikutnya, kalau nilai yang dicari tidak bergerak, sebaiknya referensinya absolut. Contohnya string A6 ini. Nah, contoh implementasinya seperti apa? Kok tidak bergerak? Contohnya ini nih. Ini kita ambil apel misalnya ya. Saya mau cari penjualan apel 1 kilogram. Nah, saya mau cari nih per kuartal ya. VLOOKUP. Nah, ini saya kunci nih karena saya mau mencari di lokasi itu aja. Jadi ini satu-satunya sumber, satu-satunya yang akan saya cari. VLOOKUP L16 yang berisi saat ini berisi apel.
cari di sini ya, saya kunci juga mutlak. Nah, kemudian saya cari, karena ini bulan Januari, ini M1 ini maksudnya bulan pertama, M2 bulan ketiga, M3 bulan ketiga, Q1 ini kuartal pertama. Karena ini Q1, maka di sini adalah Januari, Februari, Maret. Kalau Q2, maka ini April, Mei, Juni. Q3, Juli, Agustus, September. Q4, Oktober, November, Desember. Nah, karena ini adalah VLOOKUP-nya, saya mau cari bulan Januari, Februari, Maret, maka ini saya ambil aja angka yang di sini nih. 3,0. Ketemu 250 kan? Ya. Sudah saya kunci nih. Udah, saya tinggal copy ke kanan. Maka saya ketemu Januari, Februari, dan Maret. Nah, ini nggak lari kan? Ini masih tetap di sini nih. Nah, ya kan? Karena copy ke kanan, row-nya saya kunci di L. Oke, sekarang kalau ini saya pakai formula VLOOKUP, saya kunci 4, cari di sini. Nah, karena ini Januari, Februari, Maret, April, maka ini ditambah 3. Nah, ini saya kunci atasnya. Oke, saya kunci. Gak masalah sih kunci atau enggak, karena saya nggak copy ke bawah. 0,0. Huis. Nah, sebenarnya bisa ini kalau kita, nah seperti ini kita copy ke bawah. Nah, ini harusnya kita kunci yang atas nih. Nih, ini M18 kita kunci. Oke, baru copy ke bawah. Oke, 250. Nah, karena ini ya, bulannya adalah bulan ke-6 tambah 3. Ini bulan ke-9 tambah 6. Ini bulan ke-10 tambah 9. Oke, sudah ketemu, baru ini saya copy ke kanan. Maka ketemu angka totalnya 2495. Nah, tujuannya ini sebenarnya untuk menjelaskan bahwa kalau formula ini akan digunakan di mana-mana, sementara yang kita cari strict di sini, maka kita gunakan lookup value-nya ini absolute. Oke. Yang berubah-ubah nanti adalah yang di sini nih. Kolom yang akan kita cari kolom berapa. Ya. Dengan demikian kita bisa melihat dalam satu laporan ini kita bisa rubah-rubah. Kalau jeruk gimana? Kalau pisang angkanya seperti apa? Berubah. Kalau lemon seperti apa? Oke, itu adalah fungsi dari VLOOKUP. Nah, sekarang tips kedua nih. Manfaatkan name. Name adalah label untuk cell range. Tipsnya apa nih? Beri nama pada tabel pencarian. Oke. Kita beri nama ini ya. Kita beri nama penjualan. Oke, nanti bisa saksikan video khusus untuk name ya. Kita akan bahas khusus untuk name ya. Kita udah beri nama tabel ini adalah tabel penjualan. Nah, ketika kita mencari, kita bisa langsung VLOOKUP. Ini yang mau kita cari, lemon. Cari di mana? Cari di penjualan. Kita bisa langsung kliknya. Langsung kolom berapa? Kolom, karena Januari kolom 3. Nah, terus ini kita bisa ambil dari referensi di atas kolom 3, kita kunci 9-nya. Oke, ya, row-nya gini, kolomnya kita kunci, row-nya kita kunci 9. Terus yang di sini kita juga kunci. Kolom E kita kunci, yang di sini yang tabel lookup value-nya kita kunci, sedang yang kolom baliknya kita kunci di row. Nah, setelah formulanya sudah benar, oke, ini baru kita copy semua ke kanan. Jadilah formulanya semua sampai terakhir 6425. Oke, kita cek 6425 karena ini jeruk lemon apple, ya. Ini 2495, 3025, 905, ketemunya 6425. Sama.
Oke, good. Gunakan nama untuk area pencarian. Karena kita bisa langsung ketik penjualan, langsung refernya ke situ. Oke. Nah, tips yang ketiga, manfaatkan Excel table. Apa itu Excel table? Itu adalah fitur table dari Excel dengan format khusus yang kita bisa gunakan untuk fitur lookup juga. Nanti akan dibahas sendiri juga di video yang lain tentang bagaimana menggunakan Excel table, menggunakan maupun bagaimana mereferensikan ke Excel table itu. Saksikan di video-video kalau sudah ada ya. Oke. Contohnya seperti apa nih Excel table? Nah, kebetulan di sini saya punya data karyawan nih. Nih. Data karyawan ini adalah table dengan nama data karyawan. Ya, dengan data karyawan. Jadi bentuknya seperti database ya, table. Ada NIP, ada nama depan, ada nama tengah, ada nama belakang, ada gender, ada jabatan, ada divisi. Oke. Nah, kalau saya mau melihat misalnya satu. Nah, ini sebenarnya ini satu ya, tapi karena saya format supaya ada leading karakternya, saya format jadi seperti ini. Angka realnya adalah 1. Nah, kita mau cari nama depan, nama tengah siapa, nama belakangnya siapa. Kita bisa cari gini nih, VLOOKUP, cari ini di data karyawan ya. Coba kita tes dulu, kita mau cari di kolom 1 ketemu nggak? Nah, ternyata ketemu 1 ya. Kolom 2. Nah, kita lihat di kolom 2. Kolom 2 adalah nama depan ya. Nah, otomatis kita bisa masukkan ini kolom 3, nama ini kolom 4, Galang Rambu Anarki ya. Nah, kalau kita mau nyari misalnya gendernya, jadi di kolom 1, 2, 3, 4, 5 ya, di kolom 5 jenis kelamin, kita bisa langsung copy, ganti kolom 5, ketemu pria. Oke, apalagi? Oh, jabatan dan divisi. Oke, kita langsung cari jabatan dan divisi. Ini di kolom 6, ini di kolom 7. Oh, presiden direktur tidak ada divisi, kita pilih nomor 4. Nah, Budi Sujatmiko, tidak ada nama tengah, pria, direktur operasional, divisi operasional. Itu adalah memanfaatkan table untuk dalam fungsi VLOOKUP. Nah, oke, paham ya sampai situ? Saya rasa untuk materi VLOOKUP sampai di sini. Masih banyak sekali fitur-fitur VLOOKUP ini yang nanti kita bisa sampaikan di video yang lebih advance ya untuk VLOOKUP. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Silahkan like dan share apabila ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Silahkan komen bila ingin tanya ataupun berbagi atau muncul HTF yang whatever lah. Oke, see you next video. Bye bye.